Kalau lu lagi nyari handphone dengan kamera hasil foto yang tajam, video super stabil, dan dipadukan dengan performa gaming rata kanan, kemudian sinyal 5G plus kecepatan ngecas yang super ngebut, gue punya nih guys rekomendasinya. Bahkan harganya udah turun sampai 3,5 jutaan loh. Halo guys, kalau lu lagi nyari handphone yang punya performa kelas atas dengan harga yang ramah di dompet nih, pastiin lu nonton video ini sampai habis deh. Karena di video kali ini, gue bakal kasih tahu update penurunan harga dari 7 handphone flagship killer yang menggunakan Snapdragon 870 di tahun 2023. Produk pertama yang gue rekomendasiin adalah Poco F4. Untuk urusan performanya, nggak usah diraguin lagi ya. Berkat chipset Snapdragon 870, lu tuh bisa ngelibas Genshin Impact dengan mulus di handphone ini guys. Bahkan FPS-nya pun ini rata banget ya, di kisaran 50-60 FPS-an. Jujur gue sendiri pernah nyoba handphone ini guys, dan ditambah lagi nih dengan padu padan internal storage yang super besar, bikin lo bisa nyimpan banyak data di smartphone ini coy. Mulai dari ribuan foto, video, dokumen, aplikasi, dan game berat sekalipun. Buat lo yang hobi gaming pakai handphone ini, Poco F4 udah dilengkapi dengan Liquid Cool Technology 2.0 yang merupakan sistem penyebaran panas berperforma tinggi dengan vapor chamber berukuran besar buat penyebaran panas CPU yang optimal guys. Terkait layarnya sendiri, Poco F4 juga sudah memiliki sertifikasi Dolby Vision yang memberikan rentan warna, kemudian kontras dan pencahayaan yang lebih akurat nih daripada HDR standar. Layarnya juga udah AMOLED ya, 120Hz dengan resolusi Full HD Plus yang memberikan tampilan jernih dan juga responsif pastinya. Terus kalau ngomongin soal baterainya juga no worry ya guys, karena proses fabrikasi dari chipsetnya ini lumayan kecil, yaitu 7 nanometer. Cuma yang harus jadi catatan nih, Poco F4 ini masih terbilang punya fitur fast charging yang menurut gua nih agak kurang bro, karena cuma 67 watt aja. Ditambah lagi dengan kapasitas baterai yang terbilang gak gede-gede banget sih. Dibanderol dengan harga 5.699.000 untuk varian 8 per 256 GB pada saat rilis, sekarang udah turun harga bro, sekitar 800 ribuan. Jadi 4.899.000 ribuan aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco F4 ada di scene berikut ini. Produk selanjutnya yang gue rekomendasiin adalah Black Shark 4. Gue pribadi sebenarnya udah pernah nge-review ya produk ini, dan menurut gue nih secara performanya, handphone ini udah sama sekali nggak perlu diraguin lagi guys. Karena untuk varian tertingginya nih, lo dijamin bisa banget buat nyimpen game sampai bergiga-giga. Dan gak perlu takut lagi nge-lag deh, karena kebanyakan aplikasi. Soalnya gue tuh coba main PUBG Mobile nih di settingan HDR Extreme, hasilnya tuh lancar banget bro, tanpa adanya frame drop sama sekali. Terus pas gue coba main Mobile Legends nih, entah kenapa ya, gue tuh langsung berasa jadi kayak fast hand gitu bro. Soalnya selain layarnya yang udah punya refresh rate super tinggi, si Black Shark 4 ini juga nggak ngalamin frame drop sama sekali ya pas dipakai nge-war. Poin yang bikin gue ngerasa makin joss banget ya buat ngegame di handphone ini guys, adalah karena Black Shark 4 ini udah support fitur fast charging 120 watt yang diklaim bisa ngecas 0-100% cuman dalam waktu 17 menit aja. Handphone ini juga bakal cocok banget nih buat kalian yang punya mobilitas tinggi dalam menggunakan handphone bro. Oh iya, fitur terbaik yang menurut gue hadir di smartphone ini adalah tombol shoulder triggernya, dimana tombol ini merupakan solusi terbaik dalam hal mobile gaming. Karena nih ya, tombol ini memberikan umpan balik taktik yang lebih baik, kemudian kontrol dan juga waktu respon yang lebih cepat guys. Dibanderol dengan harga 8.499.000 untuk varian 8 per 128 GB pada saat rilis, sekarang udah turun harga woi, sekitar 839.000. Jadi nih, update harga sekarang cuma 7.660.000-an aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Black Shark 4 ada di scene berikut ini. Lanjut lagi ke rekomendasi ketiga nih bro. Kali ini ada Realme GT Neo 2. Meskipun handphone gaming murah yang satu ini tuh udah rilis di tahun 2021 kemarin, tapi dengan performa kelas atasnya tuh ngebikin handphone ini masih sangat diminati loh. Bahkan nih digadang-gadang jadi handphone yang langka, aka goib karena banyak peminatnya bro. Hal yang paling utama jelas karena handphone ini sudah menggunakan chipset kelas atasnya Qualcomm yang ngebuat skor Antutu itu tinggi, sekitar 650 ribuan. Nah dengan skor segitu, gue sendiri tuh udah pernah nyobain langsung ya main game di Realme GT Neo 2 ini. Dan hasilnya guys, gue tuh bisa main PUBG Mobile di settingan mentok Ultra HD, sampai bisa main Genshin Impact nih di settingan highest 60 FPS dengan lancar tanpa lag. Buat bobotnya sendiri kurang lebih sekitar 200 gram ya, dan ketebalannya hanya 8,6 mm. Realme GT Neo 2 pun punya layar AMOLED E4 display berukuran 6,62 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate yang cukup tinggi nih, yaitu 120 Hz. Tingkat kecerahannya mencapai 1300 nits guys, dan touch sampling rate-nya ini nyampe di angka 600 Hz.
Masih sama seperti produk sebelumnya nih, sebagai sebuah handphone gaming, hal yang sangat gue apresiasi karena di sini ada sistem pendingin stainless steel vapor cooling plusnya. Dan terus terang nih ya, pas dipakai buat main Genshin Impact selama 30 menit, gue tuh gak ngerasain panas yang berlebihan bro. Dibanderol dengan harga Rp6.499.000 untuk varian 12/256GB pada saat rilis guys. Sekarang udah turun harga sekitar 1,2 jutaan nih. Jadi update-nya sekarang harganya adalah Rp5.299.000. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme GT Neo 2 ada di scene berikut ini. Next, buat lo yang lebih hobi fotografi dibandingkan ngegame guys, gue juga punya nih rekomendasinya, yaitu Vivo X60. Secara kualitas kameranya sih gue sebenarnya nggak sama sekali ragu ya, mengingat konfigurasi kameranya ini udah co-engineered dengan Zeiss Imaging System, sehingga lo bisa menghasilkan foto ataupun video yang jauh lebih baik nih dari sebelumnya. Nah, selain kualitas kamera yang oke punya, pas gue review handphone ini kemarin ya, gue tuh ngetes skor Antutu-nya guys. Dan Doski ini bisa mendapatkan skor di angka 628.280 poin. Yang menurut gue nih ya, ini udah cukup banget dan sejajar dengan handphone flagship smartphone lain pada masanya. Cuman sayangnya nih, pas main Mobile Legends, settingannya itu cuma ada di grafis high aja. Terakhir nih, pas gue coba buat main Genshin Impact di settingan highest 60 fps, detailnya tuh masih terasa tajam ya bro. Meskipun masih sedikit ketemu patah-patah nih, dan back covernya rada anget guys. So menurut gue ya, baiknya lo main Genshin Impact di settingan default 30 fps aja, biar lebih lancar bro. Frame bodinya juga terbuat dari material aluminium ya, yang ngebikin desain dari Vivo X60 ini semakin terlihat premium. Dibanderol dengan harga Rp7.999.000 untuk varian 8/128GB pada saat rilis, sekarang udah turun sekitar 1,4 jutaan. Jadi cuma 6,5 jutaan aja nih guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo X60 ada di scene berikut ini. Kalau tadi di produk pertama ada Poco F4, kali ini gue ada versi yang lebih murahnya nih, yaitu Poco F3. Pertama kali rilis sekitar 2 tahun yang lalu guys, dengan harga 5,5 jutaan. Sekarang handphone yang bisa mainin Genshin Impact dan PUBG Mobile di settingan rata kanan ini, harganya tuh cuma 3 jutaan loh guys. Smartphone yang memang punya target dengan konsumen menengah ke atas ini membawa beberapa spesifikasi kelas handphone flagship ya. Misalkan udah pakai prosesor Snapdragon 870 dengan pilihan RAM yang cukup besar 6-8GB. Poco F3 juga dapat menjalankan multitasking dan game berat dengan lancar nih bro. Selain itu Poco F3 juga udah dilengkapi dengan layar AMOLED 120Hz dan layar ini akan memberikan pengalaman visual yang sangat baik ya. Ditambah udah ada teknologi HDR10 Plus-nya nih. Cuma tetap ya, nggak ada tuh yang namanya handphone yang sempurna guys. Salah satu kekurangan dari Poco F3 ini adalah kapasitas baterainya yang cukup kecil. Dengan kapasitas 4020 mAh, lo tuh mungkin perlu ngebawa power bank ataupun charger nih pas lagi di luar. Lalu kamera Poco F3 ini mungkin tidak sebaik smartphone lain di kelasnya ya, but at least lo tuh masih bisa mendapatkan hasil foto yang cukup baik. Dengan kamera belakang 48MP untuk main kameranya, dan dua kamera lain berukuran 8MP plus 5MP. Kemudian nih buat kamera depannya punya resolusi 20MP. Dibanderol dengan harga Rp5.499.000 untuk varian 8/256GB pada saat rilis. Sekarang udah turun sekitar 1,7 jutaan nih, jadi 3,8 juta rupiah aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco F3 ada di scene berikut ini. Kalau lo emang anaknya into banget sama fotografi guys, dan ngerasa Vivo X60 sebelumnya tuh kurang nendang, mungkin lo harus melirik Vivo X60 Pro ini nih. Gue pribadi juga udah pernah nge-review handphone ini secara langsung ya guys, dan kalau misalkan lo gak mau ribet nih, mending lo tonton video full reviewnya deh. Lo bisa cek tuh intro video yang gue bikin, keren banget cuy hasil kameranya. Bahkan ya, meskipun dengan suasana pencahayaan low light, gue tuh udah ngebuktiin sendiri kalau si Vivo X60 Pro ini mampu merekam video dengan cukup sempurna brody. Buat lo yang suka ngegame, Vivo X60 Pro ini juga punya fitur yang namanya Ultra Game Mode dengan mode e-sport khusus buat mendapatkan performa gaming yang lebih optimal lagi. Sehingga nih, lo semua bisa mainin game dengan tenang tanpa gangguan notifikasi yang masuk guys. Namun hal yang agak sedikit gue sayangkan nih, handphone ini tuh nggak didukung sama audio yang mumpuni guys. Soalnya Vivo X60 Pro ini speakernya tuh cuma mono. Sebagai informasi, Vivo X60 Pro ini hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,56 inci, beresolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz, dan kecepatan respon 240Hz yang oke banget nih buat main game.
Dibanderol dengan harga Rp9.999.000 untuk varian 12 per 256 GB pada saat rilis, sekarang udah turun harga sekitar 3,5 jutaan nih, menjadi 6.499.000-an aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo X60 Pro ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir guys, seperti biasa nih, gue mau ngingetin bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Ricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Kalau lu lagi nyari handphone dengan kamera hasil foto yang tajam, video super stabil, dan dipadukan dengan performa gaming rata kanan, kemudian sinyal 5G plus kecepatan ngecas yang super ngebut, gue punya nih guys rekomendasinya. Bahkan harganya udah turun sampai 3,5 jutaan loh. Ini dia nih guys, Oppo Reno 6 Pro 5G. Handphone ini sangat meng-highlight kemampuan videonya nih yang udah bisa dipakein fitur bokeh cuy. Hasilnya pun ini beneran sebagus itu loh guys. Dan yang spesialnya lagi nih, ternyata fitur bokeh flare video potretnya ini juga bisa dipakai buat kamera depannya loh. Untuk fitur dual view videonya pun ini punya kualitas yang gak miring sama sekali ya guys. Salah satu hal yang paling menarik nih guys adalah layarnya yang udah dilengkapi dengan layar 3D curved display berukuran 6,5 inci dengan panel layar AMOLED serta refresh rate 90Hz dan touch sampling rate nyampe 180Hz. Secara performa, handphone ini juga patut dipertimbangkan guys, karena didukung sama chipset kelas atas dari Qualcomm yang bekerja sama dengan prosesor octa-core dengan clock speed sampai 3,2 GHz. Oppo Reno 6 Pro 5G mampu memainkan game seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, dan juga Genshin Impact dalam keadaan lancar tanpa adanya masalah nih, kayak misalkan lag ataupun frame drop. Terakhir nih, kapasitas baterai 4500 mAh di handphone ini udah didukung sama teknologi SuperVOOC 2.0 65W. Dibanderol dengan harga Rp10.999.000 untuk varian 12 per 256 GB pada saat rilis. Sekarang udah turun sekitar 3,5 jutaan lebih ya, menjadi 7,4 juta rupiah aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Oppo Reno 6 Pro 5G ada di scene berikut ini. Sekalian gue pamit nih brodi. Assalamualaikum.